Ustadz Muzamil, apakah Ustadz Muzamil itu gurah supaya suaranya bisa bagus, atau emang dari sananya bagus, sama makan gorengan nggak ya? Sama lagi titip doa buat bapak saya, katanya yang sedang sakit di rumah sakit. Ini dari Kak Irfan, mudah-mudahan beliau hadir di sini dan mudah-mudahan orang tuanya juga sakit. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والحمد لله رب العالمين. Gimana Ustaz? Ya. Tadi mau nanya, aku makan jaring makan kimol gitu. Insyaallah. Gimana biar suara kita merdu? Yang pertama, syukuri pemberian. Suara kita itu unik loh. Jangan dibanding-bandingin. Warna suara saya beda dengan Ustaz Manan. Ya. Ada suara yang halus, lembut, ada yang lengking, tinggi, power kayak kori-kori internasional gitu kan. Ada yang bulat ngebas gitu. Berwibawa. Syukuri pemberian karena sebaik-baik suara asalkan digunakan pada kebaikan, apalagi dipakai buat baca Quran, buat bersenandung salawat kepada Rasulullah SAW, mengumandangkan azan. Nah, itulah suara terbaik. Itu pertama, syukuri pemberian. Ini udah default gitu. Tiap orang beda-beda. Kemudian memang suara itu bisa dilatih. Ya, kenapa hafiz Quran itu kalau jadi imam cenderung enaken gitu. Kenapa? Ya karena udah banyak berlatih, murojaah terus, tasmi' terus, ya kan? Ngaji terus setiap hari, dengerin murattal, dengerin bacaan-bacaan masyayikh, lama-lama jadi bagus. Allah bisa karena biasa. Jadi suara ini bisa dilatih. Muazin profesional tuh, muazin masjid-masjid besar, kenapa bagus? Ya karena mereka udah azan berapa waktu sholat itu yang udah mereka azan. Allah bisa karena biasa dengan latihan. Yang ketiga baru suara itu bisa ditolong dengan ramuan ya. Nah ini rahasia nih, bongkar dapur nggak nih? Nah tapi sifat dari ramuan ini cuma booster aja lah. Nggak bisa misalnya habis konsumsi ramuan tertentu jadi berubah auto jadi bagus, itu enggak. Paling yang ngebersihin suara doang mungkin dari sisa-sisa minyak dari gorengan. Jadi ya saya masih makan juga gorengan, cuma bisa diakalin, bisa disiasati gitu. Dengan makanan-makanan yang bisa membersihkan tenggorokan atau kerongkongan. Misalnya apa? Kopi itu bagus buat ngebersihin kerongkongan. Cuma kopi yang langsung praktek ya. Cuma nggak boleh overdosis. Karena kalau kelebihan kafein itu bisa bikin tenggorokan kering, jadi gampang serang. Kan dikit ya. Kenapa saya bilang kopi? Karena saya ngelihat nih ada contohnya ya, biar dipraktekin. Enggak juga. Nah, terus ada banyak sih ramuan-ramuan yang lain yang buat doping suara kayak jahe, zanjabil, ini kan disebutin dalam Quran, berkah dong ya. Terus kayak daun saga, teman-teman tahu nggak daun saga? Tahu yang bijinya merah hitam gitu ya. Nah, itu bagus juga buat membersihkan suara. Terus kalau suara kita lagi serak, ada 2 ramuan rempah. Saya dikasih tahu sama orang Mesir, itu bikin suara insya Allah lebih enakan. Ramuan kapulaga sama bunga lawang. Teman-teman yang jago masak pasti tahu lah ya. Kapulaga sama bunga lawang itu bisa membantu biar suara lebih optimal. Kemudian ada air kelapa itu kan elektrolit ya. Kalau kata Dr. Zaidul Akbar, sesuatu kalau berharga itu pasti akan Allah jaga banget kan. Air kelapa dibungkus dagingnya, tempurungnya, sabutnya, buah kelapanya gitu kan. Karena yang di dalamnya itu berharga banget. Dan saya itu kalau mau rekaman lama-lama, doping air kelapa itu durability suara itu lebih terjaga. Kan kalau lama-lama kita bersuara, lama-lama jadi serak. Ya. Namanya manusia gitu kan, ada limitnya, ada batasannya. Air kelapa ini sedikit bisa menolong gitu. Jadi kalau ditanyain, apa saya masih makan gorengan? Masih, walaupun saya kurangin. Tapi saya nguranginnya bukan alasan suara sebenarnya. Alasan ya biar lebih sehat aja. Insya Allah menjaga gitu ya.
Udah. Yang keempat, ada rahasia lagi biar suara bagus, bisa dengan saum, berpuasa. Di bulan Ramadan, coba tanyain sama para imam, kok bisa keliling 30 malam, imam di mana-mana, tarawih kadang lanjut qiyamul lail lagi, lanjut tahajud lagi. Kok suaranya kuat gitu? Suaranya bahkan lebih bagus di bulan Ramadan. Kenapa? Rahasianya puasa. Saya nggak ngerti, silakan kalau ada teman-teman peneliti atau dokter, silakan dipelajari atau diteliti lah, di riset apa hubungan puasa dengan suara. Karena saya merasa kalau habis puasa suara itu jadi lebih ringan, karena mungkin energi yang dipakai buat mencerna makanan ya jadi nggak kepake gitu, naik ke atas gitu, jadi membantu pita suara. Allah alam, itu imajinasi saya aja gitu. Tapi memang puasa itu bagus banget buat meringankan suara, jadi nggak cepat lelah, jadi lebih bersih, terdengar lebih bagus. Begitu, itu dia rahasia 4 suara merdu ala Muzammil Hasbullah. Wallahu a'lam.